Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV dan kami masih terhubung bersama dengan pengamat ataupun pakar hukum pidana, ada Kang Asep Iwan Iriawan. Kang Asep masih bersama kami? Masih lah. Baik, terima kasih. Kang Asep, kalau kita lihat keterangan dari saksi petugas PCR pada bulan November yang lalu dikatakan bahwa Ferdy Sambo tidak menjalani tes PCR. Nah, pada saat di CCTV, kalaupun memang terbukti Ferdy Sambo ini tidak menjalani tes PCR, apakah ini juga sekaligus membuktikan bahwa skenario Ferdy Sambo ini sangat bertentangan dengan bukti-bukti yang sudah ada? Ya, terlepas Sambo mengalami tes PCR atau tidak tes PCR, yang penting bagi hukum, fakta hukumnya dia memerintahkan ya kepada Richard Eliezer kan, itu aja yang penting. Soal tes PCR itu hanya membuktikan konsistensi kebohongan atau tidak kebohongan, hanya itu kok. Kan faktanya dia tidak dites PCR kan? Baik, Kang Asep, dari CCTV, bukti CCTV yang dihadirkan ahli pada hari ini, menurut Kang Asep, rekaman yang mana yang paling berpengaruh terhadap vonis hukum dari Ferdy Sambo? Ya, perencanaannya, proses perjalanan dari mereka Saguling ke Duren 3 itu proses membuktikan perjalanan FS, PC, KM, RR, sama RE. Itu akan nampak tuh peran-peran di mereka itu sampai ketika eksekusi berlangsung. Bagian rekaman itu yang menurut Kang Asep yang paling berpengaruh besar kalau Ya, misalkan kalau misalkan itu hanya rekaman itu sudah membuktikan ketika Eliezer ya mengatakan bahwa Sambo ikut menembak ya setelah itu, tapi kata Sambo dia tidak menembak. Nah, yang kedua itu tadi menjawab persoalan tentang sarung tangan. Kan kata Eliezer kan, dia pakai sarung tangan, kata Sambo enggak, tapi Romer melihat kan ketika di luar itu kan ada yang jatuh. Baik. Artinya bukti kuat dari CCTV itu yang perlu dihadirkan. Kalaupun nanti seandainya itu tidak ada, Kang Asep, apa yang bisa menguatkan statement itu? Ya, bukti apa? sekali lagi, rekaman itu kejadian sebagaimana Undang-Undang ITE pasal 5 merupakan perluasan alat bukti yaitu dokumentasi elektronik atau informasi elektronik, itu hanya menguatkan, sekali lagi, hanya menguatkan kelak hakim yakin adanya proses perencanaan pembunuhan yang mulai dari perjalanan itu rekaman kan dari Saguling sampai Duren 3. Nah, peran-peran ketika dilakukan di Duren 3, peran masing-masing itu kelihatan gitu kan, sebagai apa yang dilakukan itu ketahuan, apalagi yang menyangkut Sambo. Nah, Sambo ini bawa senjata atau tidak bawa senjata, pakai sarung tangan atau tidak sarung tangan, itu sebenarnya. Tapi sekali lagi, tanpa sarung tangan, tidak menembak, tidak jadi masalah. Cuman persoalan menembak ini yang jadi masalah gini, ketika Eliezer menembak, nah, karena dakwaannya adalah merampas nyawa, menghilangkan nyawa. Apakah ketika Eliezer menembak, nyawanya telah hilang atau tidak? Ada rekaman yang terungkap itu kan, karena Joshua itu, almarhum Joshua masih merintih kesakitan, kemudian barang itu oleh Sambo suruh dimusnahkan. Jadi sekarang persoalan hukumnya yang menghilangkan atau merampas nyawa, kalau Sambo terbukti menembak, berarti yang merampas nyawa menghilangkan nyawa adalah Sambo, bukan Eliezer. Karena Eliezer sebenarnya harusnya dakwaan misalkan penganiayaan, tapi itu menjadi persoalan hukum yang menarik saya kira. Baik, ya itu yang menjadi intinya. Tapi Kang Asep, kalau kita dengarkan tadi di persidangan, kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan juga Putri Candrawati meminta untuk memutar CCTV untuk membuktikan apakah ada menggunakan sarung tangan atau tidak. Siasat apa yang kira-kira menurut Kang Asep ingin dimainkan oleh kuasa hukum? Ya, jadi kuasa hukumnya FS ini, kuasa hukum ada membuktikan bahwa kalau dia tidak pakai sarung tangan, tidak ada, berarti Sambo tidak bawa pistol, hanya ke sana arahnya, udah bisa dibaca kok. Baik, dan itu nantinya yang juga akan menjadi pembuktian dalam proses menampilkan CCTV ini. Tapi Kang Asep, tapi catatan. Kalau aktor intelektual tidak harus melakukan, ya, dia nyuruh juga bisa kan. Malah aktor intelektual biasanya, ya, istilah bahasa-bahasa yang suka dipahami oleh kalangan awam, ya tidak berlumuran darah dia. Baik, aktor intelektual tidak harus melakukan ya Kang Asep ya, dia justru hanya bisa. Iya, kalau menyuruh kan namanya aktor intelektual bermain inteleknya kan. Kau bunuh, kau tembak, kau hajar, ya sudah, nggak usah yang hajar orang lain, yang menembak orang lain kok. Baik, Kang Asep, sejauh ini kalau kita lihat sudah ada beberapa ahli yang dihadirkan di persidangan kali ini. Dari di mata hukum sendiri dalam memberikan keterangan terhadap terdakwa di persidangan, posisi ahli ini seperti apa di mata hukum? Ya, 184 salah satu alat bukti adalah keterangan ahli. 180 itu menyatakan ya untuk menjernihkan persoalan hakim ketua memanggil ahli. Nah, ahli itu untuk menjernihkan persoalan. Nah, cuman tadi sering saya katakan kalau ahli-ahli di bidang hukum misalkan forensik, balistik, kemudian ahli-ahli lain di non hukum itu kan betul-betul melihat
objeknya mengalami. Jadi sehingga itulah pendapatnya. Ya, orang tapi yang lucu kan kalau itu disangka dengan keahlian ya sekarang tembak dengan keahlian bukan dibantah oleh keterangan saksi apalagi keterangan terdakwa. Tapi yang sering jadi masalah itu nanti ada di kata keahlian hukum gitu. Ini kan yang dibuktikan fakta peristiwa bukan soal hukumnya. Saya selalu kalau saya zaman hakim, saya selalu menolak ahli hukum saya tolak. Ngapain? Anda bukan menerangkan hukum di sini. Diserahkan adalah fakta peristiwa. Ahlinya saya bilang ketika misalkan hakim bingung, ini misalkan yang paling gampang ya sekarang. Ini kan ditembak katakanlah Eliezer mengatakan 3-4 kali, Sambo mengatakan 5 kali. Tapi ada data visumnya ada 7 kali. Nah, 2 tembakan itulah yang jadi pertanyaan. Siapa yang menembak gitu? Apa mungkin juga pelurunya Eliezer lebih dari itu jumlah yang waktu balistik menerangkan itu kemarin kan? Atau juga jangan-jangan juga ada penembak lain. Kan tinggal di ruangan itu kan tinggal dilihat aja. Orang ada hanya Sambo, PC, KM, RR dan RE kan. RE udah mengakui dia menembak. Cuman dia 3-4 kali ya katanya. Terus kemudian Pak Sambo mengatakan 5 kali. Cuman data visum ada 7 kali. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, tembakan dari belakang tembus ke hidung itu ya yang mematikan kemudian paru atau dada kiri itu kan. Nah itu perlu hakim perlu diyakinkan oleh ahli gitu kan. Tapi sekali lagi di pengadilan kita ahli tidak mengikat. Ya hanya Ahli tidak memperkuat mengikat, aja ya? keyakinan hakim. Salah satu keyakinan hakim adalah biasanya, tapi ya kalau hal gitu masa hakim tidak terikat, misalkan oleh forensik ada orang meninggal, ya fakta dikuatkan oleh seorang ahli forensik ya, luka-luka kemarin yang dijelaskan kan, kalau hukum nggak ngerti kan, soalnya berbeda, padahal kan menjelaskan tuh dokter Ade itu kan, bla 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 itu kan. Baik, Kang Asep, kami masih akan kembali berdialog dengan Kang Asep, tapi kita harus kembali mendengarkan jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Yang kami terima hanya ini yang mulia, CCTV-nya hanya 2. Ya. Lanjut. Izin Pak sebentar. Ahli, apakah CCTV yang ada di garasi ini kan 2 CCTV yang berbeda titik ya? Betul Pak. Ada yang di garasi yang mengarah ke garasi dan ini yang mengarah ke lift. Betul. Nah, apakah CCTV yang mengarah ke garasi proses kegiatannya yang itu sama waktunya dengan kegiatan yang ada di lift di CCTV depan lift ini? Seharusnya sama Pak, karena ketika tadi kita cocokkan antara masuk dengan keluarnya sudutnya sama Pak. Oh, sudutnya tetapi sama ya? kalibrasi real time-nya tidak bisa kita lakukan karena NVR-nya tidak ada. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tidak di luar kalibrasi ya. Betul. Yang real time-nya saja yang ada di CCTV. Sama Pak. Pasti. Sama ya? Masuknya dengan ini pasti sama. Oh gitu. Cuman yang kami terima barang buktinya hanya ini Pak, 2 kamera ini saja. Tidak ada momen tidak ada lain. kamera lagi. Nah, maksudnya tidak ada momen lain lagi yang ada di CCTV dalam ini yang kelihatan selain dari tadi? Sepaman hari tidak ada Pak. Oh tidak ada, makasih. Nanti kan sudah di Pak. Ya, kita lanjutkan yang tadi, yang terakhir. 1626 Pak. Tadi Ibu PC sudah Pak? Sudah. Setelahnya 1626. Untuk selanjutnya tadi ini sudah saya putar Pak. Selanjutnya di 16 2618. Pak, kelewat. Itu siapa? Tolong diulang. Zoom tadi keluar dari lift 2 tangan. Ini semakin membuktikan keterangan salah satu terdakwa tidak benar. Ya, nanti kita lihat lagi. Lanjut, ya. Itu pukul berapa? Saya menjelaskan. 16.26 16 yang mulia, waktu CCTV. Ya. Sudah ya. Itu di bawah masih ada film, itu film apa lagi ya?
Yang Ini saksi miliki? mulia sisi keluar yang mulia ketika 16 yang ke arah luar yang mulia. Di mana? Coba. Oh ini setelah yang mulia, mohon maaf yang mulia. Ini CCTV yang kita lihat tadi? Iya yang mulia, yang pertama kali. 14. Sama ya? Sama yang mulia. Kalau yang di bawah lagi? Ini di rest area yang mulia. Oh, rest area. Tapi kami Terus? tidak bisa ini karena penyidik menginfokan bukulnya yang mulia. Oke, Tapi yang paling bawahnya inti lagi? yang atas yang mulia. Di bawahnya lagi? Ini yang di Duren 3 yang mulia, yang sudah kami jelaskan di kemarin yang mulia. Ya, apakah yang di Duren 3 itu bisa digunakan menggunakan aplikasi? Kita pengen melihat. Bisa yang mulia. Boleh, silakan. Sebelum beralih CCTV ke Duren 3, tadi belum terjawab yang mulia ketika Richard membawa senjata laras panjang lewat samping kiri. Kalau di keterangan sebelumnya kan dikatakan Richard naik tangga di sebelah lift. Dari tadi waktu Bu Putri dan KM naik tadi tidak ada. Itu masuk lewat kiri ke tangga yang mulia. Sabar dulu, nanti satu-satu, nanti kita baru jelaskan ya, sebentar. Terus? Jadi ini untuk memastikan saja apakah ketika Bu Putri naik bersama Kuat di lift tadi dalam rentang waktu tersebut ada Richard naik membawa stayer ke lantai. Tadi sudah kita lihat bersama-sama tidak ada. Oke, terima kasih yang mulia. Oke, Memastikan cukup. saja. Oke, lanjut. Baik, terima kasih yang mulia. Saya akan Pada waktu lanjutkan. menit 16.30 ya, 16.30, 16.35 ya. Pada saat 17.06 yang mulia. Hah? 17.06 yang mulia. Oh, 17.06. Betul yang mulia. Oke, silakan. Pesta akhir tahun makin